Islam masuk ke Spanyol ketika masa Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik 705–715 Masehi, yang merupakan salah seorang khalifah Daulah Umayyah yang berpusat di Damaskus. Islam memasuki Spanyol melalui Afrika Utara dan pada waktu itu menjadi salah satu provinsi Daulah Umayyah. Islam masuk Spanyol dalam 2 gelombang. Pertama, pada masa Khalifah Al-Walid ibn Abdul Malik. Gelombang pertama terdapat 3 pahlawan Islam yang berjasa memimpin pasukan Islam dalam proses penaklukan Spanyol. Pertama, Tarif bin Malik, kedua Tarik bin Ziyad, ketiga Mus bin Nusair. Kedua, pada masa Khalifah Umar ibnu Abdul Aziz. Gelombang kedua penaklukan Spanyol di masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab bin Abdul Aziz 717 Masehi sasarannya untuk menguasai pegunungan Pyrenees dan Prancis Selatan. Berkembangnya Islam di Spanyol. Periode pertama, masa pemerintahan kewalian atau kepala daerah Ahd al-Hullah. Pada periode ini stabilitas politik negeri Spanyol belum tercapai secara sempurna. Sering terjadi perang saudara. Sebab seringnya terjadi konflik internal dan eksternal. Maka dalam periode ini, Islam Spanyol belum memasuki kegiatan pembangunan di bidang peradaban dan kebudayaan. Periode ini berakhir dengan datangnya Abdurrahman al-Dahil ke Spanyol pada tahun 138 Hijriah 775 Masehi. Periode kedua, masa pemerintahan keamiran Ahd al-Imarah. Pada periode ini, umat Islam Spanyol mulai memperoleh kemajuan-kemajuan, baik dalam bidang politik maupun dalam bidang peradaban. Abdurrahman al-Dahil mendirikan masjid, Cordova, dan sekolah-sekolah di kota-kota besar Spanyol. Gangguan politik yang paling serius pada periode ini datang dari umat Islam sendiri. Periode ketiga, masa pemerintahan Khalifah Ahd al-Khalifah. Pada periode ini, umat Islam Spanyol mencapai puncak kemajuan dan kejayaan, menyaingi kejayaan Daulat Abbasiyah di Baghdad. Abdurrahman al-Nasir mendirikan Universitas Cordova. Awal dari kehancuran Khilafah Bani Umayyah di Spanyol adalah ketika Hisham naik tahta dalam usia 11 tahun. Periode keempat, masa pemerintahan Raja-Raja Golongan, Muluk al-Tawaif. Pada periode ini umat Islam Spanyol kembali memasuki masa pertikaian intern. Meskipun kehidupan politik mulai tidak stabil, namun kehidupan intelektual terus berkembang pada periode ini. Periode kelima, masa pemerintahan Murabitun dan Muwahhidun, Ahd al-Murabitun wa Ahd al-Muwahhidun. Pada periode ini, dinasti Murabitun berhasil mendirikan sebuah kerajaan yang berpusat di Marrakesh dan kota-kota muslim penting. Periode keenam, masa pemerintahan Andalus Kecil, Kerajaan Grenade. Pada periode ini, Islam hanya berkuasa di daerah Grenade, di bawah dinasti Bani Ahmar 1232–1492. Peradaban kembali mengalami kemajuan seperti di zaman Abdurrahman an-Nasir. Akan tetapi, secara politik, dinasti ini hanya berkuasa di wilayah yang kecil. Kekuasaan Islam yang merupakan pertahanan terakhir di Spanyol ini berakhir karena perselisihan orang-orang istana dalam memperebutkan kekuasaan. Kemajuan peradaban Islam di Spanyol. Spanyol adalah negeri yang subur. Kesuburan itu mendatangkan penghasilan ekonomi yang tinggi dan pada gilirannya banyak menghasilkan pemikir. Di bidang filsafat atas inisiatif Al-Hakam 961–976 Masehi, karya-karya ilmiah dan filosofis diimpor dari Timur dalam jumlah besar, sehingga Cordova dengan perpustakaan dan universitas-universitasnya mampu menyaingi Baghdad sebagai pusat utama ilmu pengetahuan di dunia Islam. Dalam bidang sains, ilmu-ilmu kedokteran, musik, matematika, astronomi, kimia, dan lain-lain juga berkembang dengan baik. Di bidang fikih, Spanyol Islam dikenal sebagai penganut mazhab Maliki. Yang memperkenalkan mazhab ini di sana adalah Ziyad ibn Abdurrahman.
Dalam bidang musik dan seni suara, Spanyol Islam mencapai kecemerlangan dengan tokohnya Al-Hasan Ibn Nafi yang dijuluki Zaryab. Bidang bahasa dan sastra, karya-karya sastra banyak bermunculan, seperti Al-Iqidi Al-Farid karya Ibn Abdrabi, Al-Jakirah fi Mahasin Al-Jazirah oleh Ibn Basem. Pembangunan fisik yang paling menonjol adalah pembangunan gedung-gedung, seperti pembangunan kota, istana, masjid, pemukiman, dan taman-taman. Masjid Cordova, Kota Al-Zahra, Istana Jafariyah di Saragossa, Tembok Toledo, Istana Al-Ma'mun, Masjid Seville dan Istana Al-Hamra. Peradaban Islam di Spanyol memberi kontribusi besar terhadap kebangkitan Eropa, terutama melalui pemikiran filsafat Ibnu Razid yang memicu gerakan reformasi dan rasionalisme, serta transfer ilmu pengetahuan melalui universitas-universitas Islam. Penaklukan Spanyol oleh umat Islam dimulai pada masa Khalifah Al-Walid Bani Umayyah melalui kepemimpinan Tariq Ibn Malik, Tariq Ibn Ziyad, dan Musa Ibn Nusayr. Keberhasilan penaklukan dipengaruhi oleh kelemahan internal Spanyol dan kekuatan moral, kepemimpinan, serta nilai-nilai Islam dari pasukan Muslim. Kemunduran Islam di Spanyol disebabkan oleh konflik terus-menerus dengan Kristen, tidak adanya ideologi pemersatu antar etnis, kesulitan ekonomi, sistem suksesi kekuasaan yang lemah, serta keterisolasian dari dunia Islam lainnya. Faktor tambahan seperti gaya hidup mewah, hilangnya semangat jihad, dan merebaknya kemaksiatan juga mempercepat kehancuran kekuasaan Islam di wilayah tersebut.